Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Summa assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa in ahsani kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama, para sesepuh dan yang disepuhkan, para asatidzah al-kiram, wabil khusus pada beliau guru dan sahabat kami Imam Masjid Al-Mannar Ustaz Tamimuddin Abu Jihad hafizahullah taala, kepada ketua takmir Masjid Al-Mannar yang kami hormati pula, dan kepada jamaah kuliah subuh Masjid Al-Mannar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah. Ini kalau saya pegang ngoten apa nggih? Enggak apa-apa nggih? Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pagi hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada halangan satu hal apapun. Dan kita menyadari bahwa nikmat sehat ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kemudian dengannya pertama kita harus mensyukurinya. Dan untuk mewujudkan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang paling sederhana adalah dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang paling sederhana, paling simpel, dan mboten modal, ngoten nggih. Karena kemudian hanya bermodalkan bahasa kalibangere abab, ngoten niku. Maka sekali lagi kita wujudkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid. Monggo kita waos sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, dalam rangka mewujudkan rasa syukur kita pada Allah adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah. Cara yang kedua untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan melaksanakan amal soleh, melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasanya bahwasanya kalau kita membaca keterangan-keterangan para ulama mengenai makna ibadah yang kita diciptakan oleh Allah untuk melaksanakannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka kemudian manusia yang tidak menggunakan waktu ibadah, waktu hidupnya untuk ibadah, ini adalah kategori orang yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Asr, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia itu seluruhnya benar-benar dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang mau ibadah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ila akhirih. Maka ketika kita tidak menggunakan waktu yang Allah berikan ini untuk ibadah, sesungguhnya kita ini sedang menjerumuskan diri dalam kerugian. Wal iyadu billah. Maka salah satu ibadah, karena ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah,
adalah segala sesuatu yang kemudian perbuatan perkataan yang mendatangkan cinta dan ridha Allah, maka kita katakan ibadah itu bukan hanya ritual. Tidak hanya sholat kita, sujud kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, akan tetapi segala sesuatu yang kemudian aktivitas itu mendatangkan cinta dan ridha Allah, maka itu adalah ibadah. Maka makan kita, tidur kita, Masya Allah. Tadi malam ini kami bersama Pak Tami dan juga Pak Hudi ini baru pulang dari Gombong nih. Saya nggak tahu ternyata beliau sudah turun. Saya bangun-bangun di Traji. Insya Allah. Tak lihat jam sudah jam 11. Wah, ini belum sempat pamitan sama beliau berdua nih, Masya Allah. Saya sampai rumah jam 12, baru bisa tidur jam 1. Qadarullah kerinan nih Bu. Jam 3, jam 4 kurang seperempat baru bangun. Wah, ini langsung gap-gapan ngoten niku. Langsung masak air ke belakang sebentar sambil istri nyiapin nasi untuk sahur, kemudian sahur langsung mandi, jam 4 sudah perjalanan ke sini, Masya Allah. Ini sebuah nikmat yang kemudian salah satunya waktu luang yang disebutkan oleh Rasulullah, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kemudian sering dilupakan manusia. Apa itu? Sehat dan waktu luang. Kalau tadi kita mensyukuri nikmat sehat, maka kita juga harus mensyukuri nikmat waktu luang, ya. Bahkan kemudian waktu luang ini ketika kita pengen tadabur, ya, maka di waktu-waktu seperti inilah kita kemudian baru bisa merasakan nikmatnya punya waktu luang, ya. Saya baru sehari ini kemudian merasakan aktivitas yang luar biasa. Kita bisa bayangkan bapak-bapak kita di pimpinan daerah Muhammadiyah. Saya pernah curhat dengan Ustadz Wondo itu ketika acara kukam di PDM. Ketika itu kita pulang jam 11 kalau nggak salah, ya. Itu Ustadz Wondo masih ada rapat juga. Beliau cerita kadang-kadang berangkatnya itu sebelum subuh, pulangnya bisa jam 1 pagi. Itu setiap hari mungkin intensitasnya lebih dari saya. Nah, ini betapa kita harus mensyukuri punya ulama seperti beliau. Dan yang kedua, mari kita gunakan waktu luang yang kemudian masih Allah berikan ini jumlahnya banyak, ya. Ini untuk aktivitas ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berwasilah dengan salawat salam yang senantiasa kita ucapkan, kita lafadzkan, semoga Allah meridhoinya dan kemudian Allah menyatukan kita bersama sang kekasih yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Mannar rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kami angkat pada pagi hari ini insyaallah sebagaimana yang kami sebutkan kemarin ditanya oleh Ustadz Tamimuddin, temanya apa? Temanya adalah bersegera dalam kebaikan. Ini tema ini sudah saya tulis lama, sudah hampir 1 tahunan, Ramadan yang lalu. Ini kami sampaikan di beberapa masjid dan ini di Al-Mannar untuk kali ini. Semoga nanti bisa ada faidahnya, ada manfaat yang bisa kita ambil. Amin ya rabbal alamin. Tema bersegera dalam kebaikan ini kita sebutkan bahwasanya bersegera dalam melakukan kebaikan adalah merupakan sifat orang-orang solih. Bersegera dalam melakukan kebaikan adalah sifatnya orang-orang solih. Di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis disebutkan bahwa hamba-hamba Allah yang solih Allah puji dengan salah satu sifat, diantaranya adalah sifat senantiasa mau bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90 Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka ini orang-orang soleh. Kalau di ayat ini menceritakan Nabi Zakaria, ya, atas kelahiran Nabi Yahya, ya. Ini disifati oleh Allah sebagai orang soleh yang mempunyai sifat yusari'una fil khairat. Mereka ini gemar bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kemudian kita bisa ambil faidah
bersegera dalam melaksanakan kebaikan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala berupa anjuran, karena melakukan kebaikan ini adalah aktivitasnya hamba-hamba pilihan Allah yang salih, dan kita berdoa kepada Allah di dalam at-tahiyat kita itu untuk menjadi orang-orang salih, ya, menjadi orang-orang salih. Kalau dalam konteks hadis, Rasulullah pernah bersabda, khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufun nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Rasulullah bersabda, sebaik-baik shaf salat bagi seorang laki-laki adalah yang paling awal, yang paling depan, dan seburuk-buruk shaf salat bagi laki-laki adalah yang paling belakang. Tapi untuk wanita maka sebaik-baik shaf adalah yang paling belakang dan yang seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Ini terbalik nih, ya. Hadis ini tidak harus kemudian kita pahami secara letterlek. Artinya kemudian kalau kita mau sholat di tempat yang misalnya Masjidil Haram gitu, kita mengejar keutamaan ini cari tempat yang paling belakang sekali, padahal sudah disiapkan oleh kemudian pengurus masjid dan sebagainya untuk shaf sholat laki-laki dan perempuan sudah disiapkan, ya. Tapi kemudian karena kita membaca ini letterlek, kemudian kita mencari khususnya yang perempuan ini kemudian shaf yang paling belakang sekali. Kalau di Masjidil Haram yang belakang sekali contohnya jauh gitu. Ustaz Tamimuddin yang berpengalaman nih. Kalau kemudian kita pahami secara maknawiyah, maka Rasulullah ini memerintahkan kepada umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya bagi laki-laki. Kenapa? Karena untuk mendapatkan shaf pertama ini butuh perjuangan dan pengorbanan. Tidak bisa kemudian misalnya saya kemudian diustadkan, saya datangnya telat, ya, imamnya sudah sawu sufufakum, sudah baris, ya, kemudian saya datang, assalamualaikum, wah Ustaz silahkan Ustaz di shaf pertama. Ini jarang kita dapati yang demikian walaupun Ustaz, ya. Maka untuk mendapatkan shaf pertama ini kita dianjurkan untuk berlomba-lomba, bersegera, ya, datangnya lebih awal, ya, kemudian mengorbankan waktu kita di rumah untuk mendapatkan shaf awal ini. Menawi kalau di daerah Temanggung ini Bapak Ibu, alhamdulillah mayoritas di masjid-masjid ataupun musola-musola ini rata-rata sudah mengamalkan hadis ini, ya, sudah rata-rata mengamalkan hadis ini luar biasa. Jadi shafnya selalu di awal karena si jini kudoan. Ya, jadi ini napa nggih, wallahu alam, ini semangat mengamalkan hadis ini napa memang onone ngoten niku. Ya. Jadi ini adalah anjuran dari Rasulullah untuk apabila engkau ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan di shaf pertama, maka engkau harus berlomba-lomba, ya, untuk mendapatkannya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah bersegera dalam melaksanakan amal solih ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita melalui firman-Nya dan juga sabda Rasulullah SAW untuk senantiasa bersegera. Kalau tadi masih maknawiyah, tapi kalau sekarang sudah secara langsung Allah dan Rasulnya memerintahkan. Allah Ta'ala berfirman memberikan motivasi kepada kita bahwasanya orang yang bersegera dalam melakukan ibadah, mereka adalah orang-orang yang akan diberikan ganjaran surga. Kalau kita baca dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-133, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kalian dalam untuk menuju ampunan dari Tuhan kalian. Wasari'u, sari' itu kalau sari'u ini kalau biasa di pesantren kami, ini kalau kemudian bangun tidurnya telat atau ngelelet, ya, ini kemudian sama kismun amannya dibentak-bentak, asri ya akhi, kayak gitu. Nah, ini Allah kemudian memerintahkan kita bersegeralah, ya, kalau kita baca di surat terjemahan Departemen Agama artinya bersegeralah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, menuju
ampunan dari Tuhanmu. Maka ini disimpulkan oleh para ulama, khususnya dalam hal kita menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menunda-nunda taubat. Kan wonten aktivitas misalnya menunda-nunda taubat itu ditunda-tunda, seperti ngisuk nek wis poso, kalau sudah Ramadan saya tak tobat. Ramadan ditunda lagi, engko nek wis arek bodo malam selikur lah, malam selikur ditunda lagi, engko nek pas 1 Syawal, karena kita kemenangan, momennya bagus sekali itu. 1 Syawal ditunda lagi, mesti nek bar bodo besar Idul Adha. Nanti ditunda lagi tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah. Kemudian nanti pas ulang tahun. Ini kalau tidak diputus rantainya, kemudian kita menunda-nunda taubat, ini malah kita terjerumus ke dalam dosa yang lain. Disebutkan para ulama, dosa karena melakukan hal itu sudah 1 dosa hitungannya. Kalau menunda-nunda taubat itu sudah hitungannya 2, karena menunda ataupun bersegera dalam taubat ini adalah perintah Allah. Jadi melakukan dosa sudah 1, menunda-nunda taubat ini dosanya 2. Maka kemudian kita harus bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istighfar ini sebagai bentuk taubat kita pada Allah ini disyaratkan masyru', ini kemudian minimal 70 sampai 100 kali dalam sehari. Ya, Rasulullah menyebutkan demikian. Bahwasanya aku beristighfar pada Allah ya 70 sampai 100 kali tiap hari. Rasulullah yang dijamin masuk surga, surganya surga Firdaus, imam kaum muslimin ya. Nabi maksum, dosanya yang telah lalu, dosanya yang belum datang ini sudah diampuni oleh Allah. Masih istighfar 70 sampai 100 kali. Lah kita ini yang surga belum jelas, hisabnya masih ketar-ketir ya, masih deg-degan, kemudian amal soleh juga masih kurang, dosanya malah sering. Ini kok kemudian kita tidak mau istighfar kepada Allah? Nabi siapa yang kemudian kita contoh? Kita harus mencontoh Rasulullah SAW ya. Khususnya dalam taubat, tidak boleh menunda-nunda. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di ayat ini juga nanti disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, tapi kita tidak melebar ke situ. Kita berhenti pada surga yang luasnya langit, seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini ada sangkut pautnya dengan puasa, karena puasa kemudian la'allakum tattaqun, agar menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya surga itu sudah ready, sudah diciptakan oleh Allah, tinggal kemudian ada dari kita yang menempatinya. Tidak sebagaimana akidah dari sebagian kaum muslimin yang kemudian menyimpang mengatakan surga itu belum disediakan oleh Allah. Maka ketika kita kemudian nanti meninggal, sudah selesai semua, baru Allah buat surga. Ini akidah yang kurang tepat, yang tidak benar. Karena pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu, kita sebagai seorang pegawai dijanjikan oleh bos kita, pegawai, nek manggil pegawai ini nopo niku nggih? Mas itu ya. Mas, sampean kerja sik tenanan, sik ngenah, sik rajin, ngesok nek kerjane sampean etosnya bagus, tak bikinkan rumah. Bos tipe A, bos tipe B, Mas, sampean kerjanya sik rajin, sik tenanan, itu rumah itu tuh, ini kuncinya sudah tak sediakan untuk kamu, tinggal kamu tinggali kalau kamu etos kerjanya baik. Kira-kira kita sebagai anak buah pegawai ini semangat yang A atau yang B? Yang B. Surganya sudah ada, dibandingkan Allah mengatakan nanti tak bikinkan surga. Allah sudah uiddat lil muttaqin, surga itu sudah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini sebuah motivasi buat kita, surganya sudah ada. Kalau kita kemudian dimotivasi ke duniawiyaannya seperti itu saja, sudah semangat berubah, maka apalagi Allah sudah menjadikan surga. Nah, kalau kita belum semangat lagi, ya masih menunda-nunda dalam melaksanakan amal soleh, ini kemudian kita harus introspeksi. Ya, apa jangan-jangan kita kurang minat untuk masuk surga nih? Ya,
Tidak ada orang yang tidak minat untuk masuk surga, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu surga hendaknya orang-orang yang beriman itu berlomba-lomba untuk meraihnya. Surat Al-Mutaffifin ayat 26. Kalau tadi Ali Imran 133. Kemudian di dalam hadis Rasulullah bersabda, ini perkataan Ibnu Umar, Rasulullah pernah memegang pundakku seraya bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, Ibnu Umar melanjutkan, Rasulullah yang tadi sabdanya Rasulullah, kalau ini perkataan Ibnu Umar, idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa. Apabila kalian berada pada waktu sore, maka janganlah kalian menunggu waktu pagi untuk beramal. Dan apabila kalian berada pada waktu pagi, maka janganlah tunggu waktu sore untuk beramal. Ini perkataan Ibnu Umar, ya. Wa khudh min sihatika lima rodik, dan ambillah, gunakanlah waktu sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan gunakanlah waktu hidupmu sebelum kematian menjemputmu. Rawahul Bukhari, hadis Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis ini setidaknya beberapa faedah yang bisa kita ambil. Kalau tadi diceritakan Ibnu Umar itu pernah dipegang pundaknya oleh Rasulullah. Dan ini sebuah metode tarbiyah untuk anak-anak kita. Ya. Dalam riwayat hadis yang lain, sahabat Mu'adz kalau nggak salah, Mu'adz bin Jabal itu pernah diboncengke Rasulullah di keledai beliau, sambil setelah itu diberikan nasihat-nasihat. Maka ini juga metode dari Rasulullah. Kadang-kadang kalau kita ingin mendidik anak-anak kita niku terlalu formal, ya. Tundang leneo. Kemudian kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Amma ba'du, saya nasihatkan kepada engkau, anakku, agar jangan kebanyakan main PUBG, FF. Kita kadang-kadang terlalu formal nih untuk anak-anak kita. Harus duduk anteng, rungokke mae, rungokke ibu arek ngendikan nggih. Arek dadi cah soleh bocah nakal. Biasanya seperti itu nggih. Tapi metode Rasulullah kadang-kadang santai juga, Pak Bu. Ya. Seperti ini, dipegang pundaknya, ngomong dari hati ke hati, mungkin sambil minum teh nomor niku. Teh nomor Bu. Ya, teh si iklan niku. Untuk ngomong, untuk ngobrol, nggih. Insyaallah. Sariwangi. Kalau pas puasa mboten mboten ngeteh. Dipegang pundaknya, ngobrol dari hati ke hati, anakku dan lain-lain sebagainya, dinasihati dengan bahasa-bahasa yang ringan mawon. Ya, walaupun satu kondisi kemudian kita kadang-kadang harus menarik perhatian sang anak dengan keras dan lain sebagainya, tapi jangan itu menjadi patokan utama. Bahwasanya thariqah Rasulullah dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anaknya adalah salah satunya dengan gestur tubuh dan sebagainya, sentuhan-sentuhan yang lembut, ya. Ini thariqah, maka kita harus contoh. Atau sebagaimana sahabat tadi yang dibonceng Rasulullah, ini juga saya diceritain Ustaz Wondo ini. Ustaz Wondo ini guru saya dari saya masih SMA, ya. Beliau sudah ngajar, bahkan dari SMP itu walaupun saya belum aktif, beliau sudah aktif di Ngadirjo dulu, ya. Maka saya sering mengambil banyak pelajaran dari beliau. Salah satunya dalam rangka menasihati anaknya. Ini cerita beliau langsung. Menasihati anaknya Mas Kafi. Itu saya kalau nasihati Mas Kafi itu tidak pernah duduk diam anteng tak nasihati Bapak Abi, seperti itu nggak pernah, kata beliau. Bagaimana thariqah beliau? Dibonceng naik Honda, Mas, ambil helm, boncengin naik Honda, naik motor, diajak jalan-jalan sambil kemudian mendengarkan curhatan anak, diberikan masukan-masukan dan lain sebagainya. Ini thariqah beliau, mencontoh Rasulullah juga. Karena dulu sekarang nggak ada keledai nih. Kalau mau nyari TikTok kan rotok. Bonceng motor, Bu, atau mobil, ya. Mun nate ngoten niku, Bu. Ya mungkin belum secara formal seperti itu, tapi pernah ngobrol-ngobrol. Itu kan waktu yang santai. Saya seringkali menikmati waktu saya mengantarkan ibu saya ke pasar. Ibu saya jualan di pasar di Gemawang, dulu di Ngadirjo, jual ayam potong. Terus sering saya menikmati ngobrol, curhat, Bu, saya mau nikah. Dulu.
terus ini siap tenan burung dan sebagainya. Ternyata waktu itu sangat luar biasa Bu, ngobrol di jalan itu tidak kemudian formal duduk, ngapunten Bu niki aja. Seperti itu malah kemudian kurang mengena kalau menurut saya. Ini monggo dicontoh thariqah dari Rasulullah. Nasihatnya adalah Rasulullah kepada Ibnu Umar tadi, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir ya. Sebagaimana diketahui seorang musafir itu tidak selamanya tinggal di negeri itu, dia akan nanti kemudian melanjutkan perjalanan. Maka kita juga tidak selamanya hidup di dunia ini. Maka kemudian jangan kemudian kita menjadi hamba dunia yang aktivitas sehari-hari kita adalah untuk mengejar dunia. Padahal kan dunia sudah disediakan. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang di bumi ini untukmu. Dunia itu untuk kita. Tapi kalau kita untuk ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita kemudian baru bangun sudah mikirnya dunia, nanti aktivitas dunia, sore-sore juga masih dunia. Jadilah engkau seperti musafir. Kalau kemudian kita aktivitas untuk dunia adalah sebagai bekal untuk akhirat kita. Wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Apabila kamu ingin melaksanakan amal soleh, maka ketika kamu di pagi hari jangan menunggu sore, sore jangan menunggu pagi. Artinya apa? Jangan menunda-nunda untuk melakukan amal soleh. Baca Quran itu Bu, menawi harus ditarget. Santri kami tak target santri halaqah Quran. Kadang-kadang santri yang sudah hafal juz 30 pun berapa juz itu juga kalau membaca tadarusan deres niku rada berat. Karena napa nggih belum terbiasa. Sudah biasa ngafal tapi belum biasa tadarus. Maka kita target 1 bulan minimal harus khatam. Caranya Ustaz, kalau membaca 1 juz kan berat apa mboten Bu? Insyaallah ibu-ibu mboten, bapak-bapak mboten. Tapi kalau anak-anak kecil berat. Maka Ustaz punya 4 paket anak-anak. Paket A sekali duduk 10 lembar. Paket B 2 kali duduk. Kalau biasanya maghrib itu gunakan untuk baca Quran, sekarang tidak bisa karena maghribnya sibuk balas dendam. Habis Isya 5 lembar. Habis subuh atau sebelum subuh atau setelah waktu kapan engkau senggang 5 lembar. Paket B 2 kali 5 lembar. Kalau masih berat Ustaz, paket C bagaimana? Bagi 5. Habis sholat subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Ini insya Allah lebih ringan. Masih berat juga paket D. Pripun niku? Sebelum duhur 1, setelah duhur 1, sebelum asar 1, setelah asar 1. Begitu seterusnya. Ini dalam rangka untuk mentarget amal ibadah. Kalau tidak ditarget pripun Bu? Menunda-nunda. Ngusik bar Isya tak maca Quran. Isya ngantuk. Nanti tak bangun pagi. Bangunnya kerinan. Napa ibu-ibu sudah sibuk masak? Nanti habis subuh. Kalau dikali bangun biasanya di kuliah subuh. Jadi tidak bisa. Mungkin duha sudah masuk kerja. Habis duhur wah jam 12 ki wayahe. Ngantuk juga. Asar sudah ngabuburit. Ayo ditunda-tunda terus. Maka ketika sudah di planning, di target itu kadang-kadang target ibadah kita bisa lebih terjaga. Insya Allah hatam dalam 1 bulan insya Allah. Menawi enten dari yang hatam, Allah doakan supaya bisa segera hatam. Allah berikan kekuatan. Karena baca Quran niku kemarin kita sampaikan pahalanya luar biasa. Di hari-hari biasa mohon 10 pahala 1 huruf, apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan minimal 100 sampai 700 kali lipat. Masyaallah. Kita sadari yang ketiga nih, poin yang ketiga. Kalau tadi yang pertama adalah bersegera adalah melakukan kebaikan adalah sifat orang-orang soleh. Yang kedua, perintah bersegera melaksanakan amal soleh. Yang ketiga ini melawan godaan syaitan. Manusia diberikan 2 nafsu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepadanya sifat fujur wa taqwa dan sifat takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang telah mengotori hatinya. Apa maksud daripada ayat ini? Maksudnya adalah ketika kita ingin melaksanakan amal soleh khususnya bersegera, mustahil boten nonton godaan setan, mustahil. Pasti ada godaan setan.
Khususnya karena Allah telah mengilhamkan di dalam hati kita itu dua sifat. Yang pertama fujur dan takwa. Fujur ini mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, sedangkan takwa ini mendorong kita untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Maka ketika ada panggilan azan misalnya, hayya 'alas shalah, sudah ada kerentak di dalam hati, wah ayolah kita menuju sholat. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Orang yang mau menang tapi tidak mau sholat mustahil. Orang yang mau menang tapi tidak mau melaksanakan sholat mustahil. Ya, kita sudah ada, wah ayo sholat, buru-buru wudu dan sebagainya. Tapi ada dorongan, nggih ngoten Bu. Dorongan kusik delete, buka HP sik, ngelik WA. Ya. Sudah 5 menit kusik main komat sik. Nah, ini dorongan-dorongan ini, maka kita sungguh beruntung ketika Allah berikan karunia bisa melawan dorongan-dorongan itu. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, menolak dorongan-dorongan dari setan itu, ya. Maka disyariatkan bagi kita dalam rangka menolak gangguan setan ini, ketika muncul yang demikian, ya, maka kita diminta oleh Allah untuk membaca doa perlindungan dalam surat Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. A'udzubillah. Ketika sudah ada godaan seperti itu, maka segera sadar diri, jangan terlena. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu. Jadi dihentak dengan ta'awud kita kepada Allah supaya godaan itu menghilang. Jangan kemudian malah dituruti. Nah, kalau dituruti kita benar-benar akan kehilangan amal-amal soleh, ya. Jadi fasta'id billah yang pertama, mintalah perlindungan kepada Allah. Dan ini luar biasa, setan itu luar biasa Bu. Kita kalau buka Al-Quran sudah ta'awud, sudah basmalah, ya. Tapi nggih ngantuk nggih. Ini wajar mawon ya, tetap ngantuk. Tapi kalau buka HP tanpa auzubillah, tanpa basmalah, mboten ngantuk. Ini luar biasa, di HP-nya ini dihiasi. Makanya Ustaz Rofi mengatakan setan gepeng nih. Melalaikan kita. Kulo juga, anak-anak muda sibuk scroll padahal nggih mboten enten hal yang penting, scroll mawon IG, like. Wah, ini lucu nih, ya, dan sebagainya. Masya Allah, membuat kita nyaman. Kemarin kita sampaikan generasi 19 itu 3 jam sampai 5 jam di depan TV. Terus sekarang anak-anak sekarang tidak ada yang 3 jam 5 jam depan TV, tapi ada yang bahkan 24 jam depan HP juga ada, ngoten niku Bu. Nah, monggo nanti kalau kita punya putra wayah yang sudah terpengaruh yang demikian, maka kita nasihati, ya. Kuasa kita, ada pernah seorang ibu bertanya kepada Ustadz Budi Ashari, Ustadz tolong anak saya sudah kecanduan HP ini, sudah kalau diminta marah, nesu dan sebagainya. Kita nanti berikan mboten Bu? Mboten enten, alhamdulillah. Maka apa kata Ustadz Budi Ashari? Yang pertama, ibu niku bos, bapak itu bos. HP itu yang beli jenengan. Ambil lagi. Nanti anak saya marah. Ah, siapa bosnya? Kalau kita lucu ya, ada bos yang takut dimarahi pegawai, ini kan lucu ya. Anak saya marah, ngambek dan sebagainya. Lah siapa bosnya ini? Bosnya kan jenengan. Jadi langkah pertama, Anda juga yang dalam tanda kutip menjerumuskan anak, Anda juga yang harus mengambil tindakan. Jangan kemudian dilempar ke sama ustadz. Ustadznya yang suruh mengatasi. Masya Allah, ustadznya sibuk malah nggih. Ustadz Budi Ashari ini kok nggih. Nah itu. Maka lawan godaan setan itu dengan ta'awud. Nah ini yang terakhir. Sampai jam berapa Bu? Jam 6. Oh tasih sesuai. Kalau ini yang mau ngantor saya takut ini jam ahad nih. Oh sampai nanti duha duhur. Sampai duhur. Wah, jenengan kuat, kalau mboten kuat nih. Kita sampai jam 6 mawon. Tadi melawan godaan setan. Yang keempat terakhir ini adalah hal-hal yang tidak boleh ditunda. Kaidah yang pertama, dalam kita beramal soleh, dalam kita berkegiatan apapun, ini memang tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa dalam kegiatan apapun.
Rasulullah bersabda, al-ajillatu minasyaiton, tergesa-gesa dalam melaksanakan suatu aktivitas ini adalah datangnya dari syaitan. Jadi kaidah yang pertama itu, karena ketika kita tergesa-gesa, tujuan yang akan kita capai ini akan kemudian mungkin ada kesalahan di dalamnya yang kemudian bisa kita timbulkan dari tergesa-gesa, ya. Khususnya dalam misalnya yang penting-penting, ya, yang belum menikah, ini istikharah, kan dianjurkan istikharah dulu sebelum menikah. Ini tuntunan Rasulullah agar kita tidak tergesa-gesa. Sudah seneng, sudah cinta, ya, gunungku daki, lautanku seberangi. Enten lagune niku. Wah, niku kula mboten ajeng nembang. Sudah cinta buta lah misalnya. Tanpa babi bu, udah langsung main sikat. Sudah pengen nikah ojo-ojo seperti itu. Nah, kita disuruh istikharah dulu, jangan tergesa-gesa. Dalam jual beli pun demikian, Bu, ya. Dalam kita membeli-beli sesuatu, jangan kemudian kita lihat lucu nih gamisnya, langsung beli. Ini nasihat untuk sinten nih, istri saya mungkin nih. Insya Allah, ya. Kadang-kadang biasanya seperti itu. Bapak-bapak juga, kalau bapak-bapak ini kan zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin ila sampai akhirih. Kalau syahwatnya perempuan itu pada baju gamis, perhiasan dan sebagainya. Syahwatnya laki-laki, khususnya saya, kalau lihat spare part motor. Jadi pengen beli mohon aksesoris motor niku. Wah, istighfar nih, kurang ini bulan ini dan sebagainya. Istighfar dulu kita ajarkan, ya. Ini ketertarikan nggih manusiawi mawon, Bu. Jadi kaidah yang pertama, jangan tergesa-gesa. Tapi dalam kaidah ini memiliki pengecualian. Tidak semua yang dilakukan secara tergesa-gesa ini kemudian menimbulkan efek buruk. Jadi kita harus bedakan tergesa-gesa dengan bersegera. Kalau tergesa-gesa niku dalam konteks konotasi konyol, ya, tanpa pikir panjang, nekat langsung. Tapi kalau kemudian bersegera, ini dalam konteks perhitungan yang matang, sudah melalui perencanaan dan sebagainya, tarbiyah dan sebagainya. Ini bedanya bersegera dengan tergesa-gesa. Rasulullah bersabda dalam sebuah kitab, dikutip dalam Hilyatul Auliya, al-ajillatu minasyaiton illa fi khamsatin. Sesungguhnya tergesa-gesa itu datangnya dari setan, kecuali dalam 5 perkara. Fa innaha min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya 5 perkara ini termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hadis, ini apa? Perkataan, hadis nih, keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Hatim Al-Assam. Yang pertama adalah it'amut ta'am, memberi makan tamu, wa tajhizul mayyit, dan menguburkan jenazah, wa tazwijul bikra, dan menikahkan anak gadis, wa qada'id daini, dan membayar hutang, wa taubat minadz dzambi, dan bertaubat dari segala dosa. Jadi 5 hal ini tidak boleh ditunda-tunda. Yang pertama adalah memberi makan tamu. Ini tidak boleh ditunda-tunda. Tamunya diajak ngobrol dulu 1 jam, 2 jam, sampai tidak diberikan pasuguhan, ya, misalnya. Kemudian sudah kode-kode teh gorengan belum keluar. Ini bukan sunnah Rasulullah. Rasulullah itu ketika ada tamu segera apa yang punya dikeluarkan. Tapi ini kembali lagi, tidak ada tuntunan khusus harus ini harus itu yang dikeluarkan. Kalau misalnya kita mau nyontoh bagaimana Nabi Allah Ibrahim, dalam surat Ad-Dariyat itu, faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin. Nabi Ibrahim apa Nabi Musa? Nabi Ibrahim nih, ketika didatangi 2 malaikat, ya, yang bertamu kepada beliau, ya, Nabi Ibrahim sudah tahu ini 2 malaikat, kemudian dipersilahkan masuk. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke keluarganya, menemui anak istrinya, kemudian menyembelih bi'ijlin samin, dengan domba yang gemuk. Ini standarnya Nabi Ibrahim dalam ikramud duyuf adalah menyembelih domba. Kalau ting para anringin apa standarnya? Teh. Ini buat teman-teman apa? Menawi ayam jantan. Kalau mau domba juga kesuwen ya, paling keperluannya sedikit di sebelah ke domba dulu. Dombanya urung sing duwe meneh. Ini maka dalam uraf, ya, dalam adat ini tidak, dalam syariat ini tidak ada patokan khusus dalam ikramud duyuf. Jadi sesuai. Saya pernah ketika itu relawan di Garut,
Kalau misalnya kita ketika bertamu ting Paraan, ting daerah Gemawang itu biasanya tehnya manis gitu, manis. Kalau di sana tuh tehnya pahit, Bu. Saya belum tahu ini, bukan pahit, tawar, tanpa gula, ya. Tapi bagi kami sih pencinta gula, ya pahit nih. Kira kok orang naik gula, jangan orang duwe kan. Ternyata adatnya seperti itu. Seudon saya dulu seperti itu. Ternyata baru keluar kue-kue yang manis, roti-roti yang manis, supaya kita juga ada imbang antara manis dan pahit. Insyaallah. Ini luar biasa. Ikram duyuf. Jadi tidak boleh menunda-nunda dalam memberi makan seorang tamu. Yang kedua adalah menguburkan jenazah. Ini tidak boleh ditunda-tunda sampai kemudian para ulama menyimpulkan kalau misalnya ada keluarga yang ini ngomong ngelak nih. Pagi-pagi mau ngelak nih. Kalau ada keluarga yang ingin kemudian punya permintaan, misalnya karib keluarga yang meninggal, kemudian tunggu dulu, ini nunggu keluarganya. Ini berapa lama waktunya yang diperbolehkan? Kaidah yang pertama adalah harus bersegera. Kalau jauh sekali nggak usah ditunggu. Tapi kalau misalnya dekat-dekat ini ditunggu boleh. Sampai maksimal para ulama mengatakan jangan sampai keadaan si mayit ini berubah menjadi muncul bau-bau busuk dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu maka berdosa semuanya. Tapi kalau belum itu masih ada batas waktu maksimal. Tapi kembali lagi ya, kemudian kaidah yang pertama adalah disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Kemudian menikahkan anak gadis, anak perawan, ini juga tidak boleh ditunda-tunda. Nah, ini khususnya untuk bapak-bapak, yang ibu-ibu yang punya anak gadis, ini segera dinikahkan. Ingat, bersegera bukan tergesa-gesa. Anaknya masih sekolah, setelah ini cari Ustaz Ragil sama kon segera menikah, ajeng lu ulangan injing. Bukan, maksudnya bukan bersegera tergesa-gesa, tapi ketika sudah cukup matang, ini jangan ditunda-tunda. Dalam artian gini, Bu, jadi ada sebagian yang sudah siap nikah, sudah pengen nikah, tapi sebagian orang tua kemudian mensyaratkan harus lulus ini dulu, lulus ini dulu. Wonten niku nggih, tidak boleh melangkai kakaknya sebagainya, kakaknya urung dan sebagainya. Ini menyalahi kaidah dalam syariat Islam, ya. Kalau sudah seperti itu, di tengah, kalau kita harus keadaan hari ini, Bu. Hari ini menjaga anak khususnya perempuan ini sangat sulit, luar biasa, ya, sangat sulit. Sekarang kalau mau di model Raden Ajeng Kartini kan sulit nih, anak kemudian pingin dibatasi, malah kemudian kita bisa kena HAM, di sekolahan, di kuliahan, malah yang kosnya bebas. Ini teman-teman saya ketika kuliah dulu, biasa-biasa mawon, ketika kemudian main ke tempat yang putri ini ya, teman-teman saya dulu, ini pergaulan yang bebas ya. Jadi kalau tidak segera dibetengi, maka ini nanti kita mungkin akan menyesal di kemudian hari, Bu. Teman saya nikah ketika kuliah, lulus mawon niku kuliahnya, alhamdulillah. Jadi salah ketika mungkin nanti tidak orang lulus kuliahnya nikah itu, itu juga sebuah paradigma yang kurang betul. Malah justru kita misalnya membaca biografinya Syekh Abdullah Azam, itu dinikahkan ketika umur 18 tahun oleh bapak beliau ketika itu masih di Palestina, ya. Kemudian 18 tahun ini masih kuliah, ya. Istrinya dan Syekh Abdullah Azam ini dibiayai sepenuhnya oleh orang tua sampai kemudian bisa mandiri, lulus, kemudian mendapatkan posisi yang luar biasa, direktur di sebuah universitas di Palestina, kemudian beliau hijrah ke Afghanistan dan sebagainya, menjadi ulama yang sekarang kita kagumi. Coba kalau misalnya kita bayangkan Syekh Abdullah Azam kados remaja-remaja hari ini, pengen nikah tapi kemudian nggak boleh, galau, nulis status, anak-anak senja, ngoten niku nggih. Ngoten niku ada Pak fenomenanya. Jadi monggo, ini sekali lagi bukan kemudian tergesa-gesa, tapi bersegera dalam hal menikahkan anak gadis. Wa qada'id dan membayar hutang, ini juga tidak boleh ditunda-tunda. Wa taubah dan bertaubat, tadi sudah kita terangkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu materi kita pada pagi hari ini, insyaallah. Ini sudah jam 6 pas,
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.